Oke, Sobat Misonon masih di Bitalk Banjarmasin Pos Bicara apa saja. Masih dengan Kak Tiar di sini. Kita masih ngomongin tentang film Invisible Hops nih. Iya, betul sekali. Nah, di kita sudah masuk beberapa pertanyaan ya nih Danti ya. Silahkan Oke, Kak ini Lili. mau bacain pertama dulu ya. Ini pertanyaan dari Naraiman. Mau nanya sama Kak Tiar. Kalau boleh sharing, pembiayaan film ini menggunakan dana dari mana? Pribadi, sponsor, atau ada dukungan suatu lembaga? Karena terlihat banyak tantangan dari pihak-pihak tertentu. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Ya kita sudah cukup berdarah-darah lah gitu. Jadi kalau untuk produksi, karena tadi ini memang diawali dari volunteer yang kita komunitas, kita biaya sendiri. Jadi waktu dia jadi film pendek kan kita merasa masih cukup lah ya, kita volunteer, patungan, minimal yang punya alat bawa alat gitu-gitu lah ya. Ternyata berubah jadi film panjang karena tadi menemukan ternyata ini sesuatu yang sangat kompleks gitu. Akhirnya menjadi film panjang dan kita nggak sanggup. Nah itulah tadi kita sambil berjalan kita cari funding ke lembaga-lembaga lokal yang tidak bersedia mensupport atau mereka merasa ini bukan isu yang prioritas. Nah ada juga yang seperti itu karena mereka belum tahu. Akhirnya ya kita jual ini itulah dulu gitu kan. Nah nanti panjang ceritanya kalau saya ceritakan pengorbanan kita apa saja sampai akhirnya selesai produksi. Lalu di post pro kita tetap cari funding ini namun nggak dapat juga lokal sampai akhirnya ada keajaiban lah gitu. Kita dikenalkan dari A ke si B, si B ke si C. Ada yang mengenalkan saya ke kedutaan Swiss. Jadi post pro itu 80% dari kedutaan Swiss, 10% dari kedutaan Norway. Tapi sekarang kami sedang impact campaign disupport lagi oleh kedutaan Norway. Nah akhirnya dari mereka, karena ternyata mereka punya program human rights. Jadi dia tidak mensupport film. Tapi kan saya sudah, ya saya kan waktu itu sudah nggak tahu lagi mau kemana kan. Ketika saya lihat ada program mereka human rights, saya masukkan aja proposalnya. Sebelumnya nggak nyambung, saya bikin aja tentang human rights, tapi alatnya film. Akhirnya mereka mensupport. Jadi dari mereka, dan saya mau nyampaikan, sering orang bertanya kepada saya, apa kepentingan kedutaan Swiss dan Norway? Tidak ada. Hanya karena mereka punya program human rights. Dan mereka tidak ada pernah mengintervensi apa yang ada di film ini. Karena sejak awal kepada siapapun saya bilang kalau Anda mensupport kami, saya tidak bisa disetir. Itu yang pertama gitu. Menarik juga yang menaruh perhatian justru dari luar kemarin gitu ya. Itu dia punya program human rights itu. Oke, ini kedua ada dari Anton Blues nih. Ini berkaitan ada nonton bareng kah Mbak atau ngajak lembaga tertentu untuk nonton katanya. Iya. Jadi buat teman-teman di Banjarmasin ada besok tapi itu terbatas hanya undangan di XX1 Duta Mall. Yang itu dengan diskusi karena kita sedang dalam proses impact campaign. Jadi memang terbatas kita mengundang pemerintah setempat, lembaga-lembaga perempuan dan anak. Nah, karena itu terbatas, hari Minggu ada lagi nanti nobar khusus komunitas film. Saya belum tahu tempatnya di mana. Kalau teman-teman mau ikut nonton yang hari Minggu, kalau yang besok udah full, bisa menghubungi di Instagram kita. Boleh saya sebutkan ya? Lamhoras Production Instagramnya LAMHORAS Lamhoras Production di Instagram dan Facebook. Bisa hubungin di situ, itu free. Untuk teman-teman komunitas film karena memang besok kapasitasnya nggak terbatas gitu. Silakan teman-teman. Ini ada lagi Mbak Tiara dari pertanyaan kedua nih dari Ducky Wack. Setelah film ini ada project selanjutnya atau fokus dulu untuk campaign di film ini? Ada dong, saya juga mau promosi dong, ya, jadi memang yang tadi sampaikan Mbak, kalau di Invisible Hopes itu fokus kehidupan mereka dalam penjara. Tapi karena kami dekat dengan para ibu-ibu ini, kami mengikuti terus. Setelah keluar dari penjara, anak-anak ini berakhir di mana? Tadi sempat saya ceritakan bahwa banyak yang kehidupan mereka itu justru lebih buruk di luar ketika keluar, dalam artian tidak ada yang menampung, tidak ada yang membesarkan, bahkan beberapa anak harus kami yang memasukkan ke dalam yayasan. Bahkan ada satu yang di atas kertas sekarang sudah jadi anak angkat saya karena nggak ada yang mengurus gitu. Jadi kami melihat di sini negara juga belum hadir, pemerintah, masyarakat juga belum hadir. Akhirnya kami sekarang membuat film lanjutannya. Sebetulnya secara psikologis dan emosional saya nggak kuat Mbak, gitu ya kan. Bikin saya juga sering nggak tidur ketika saya harus mengunjungi mereka ke yayasan gitu. Saya itu tidak kuat gitu membayangkan mereka itu, tapi ya itu sekarang kita buat
tapi lagi-lagi belum fundingnya belum dapat, sudah mulai dari 2020 kita jalankan semenjak masih post pro yang pertama kita sudah mulai syuting tapi baru 1 anak. Ada beberapa anak ingin kita filmkan. Jadi doakan teman-teman dapat fundingnya dan nanti kalau sudah rilis ditonton. Kita juga berdoa ya semoga semuanya lancar ya. Karena ini memang misinya juga besar sekali ya Mbak ya. Ini kan tadi sebagai warga biasa nih Mbak, berkaitan dengan film Invisible Hope nih, apa sih yang kita bisa lakukan untuk membantu anak-anak tadi? Sebagai warga awam tuh apa kira-kira yang bisa kita bantu? Ya, jadi teman-teman kita punya call for action ya. Kenapa kita bikin film ini? Memang ada sesuatu yang ingin kita dorong. Pertama-tama kalau sebagai masyarakat awam sering bilang, Kak Tiar kita kan bukan aktivis, bukan negara, yang bisa kita lakukan apa? Pertama-tama yang bisa dilakukan, hal terkecil yang tidak butuh uang adalah ketika Bapak Ibu teman-teman yang nonton ini tahu dan mengenal ada anak-anak yang dulunya lahir dan dibesarkan dalam penjara, atau anak-anak yang orang tuanya dalam penjara meskipun mereka nggak lahir di penjara, tolong jangan di stigma. Karena stigmanya jelek sekali Mbak. Ini stigmanya jelek sekali. Bahkan anak-anak ini harus kami sembunyikan identitasnya gitu. Karena kadang-kadang maaf ya bukan oknum-oknum lah, media suka juga mengejar mereka di mana gitu-gitu. Jadi itu juga sangat melindungi karena stigma tadi. Yang kedua, jika Bapak Ibu punya waktu, mohon pergi ke lapas atau rutan terdekat. Tanyakan apakah di sana ada ibu hamil atau anak bayi. Kalau ada tolong dibantu. Yang tadi saya sampaikan sebelumnya, sebungkus 2 bungkus popok sangat-sangat luar biasa berharga buat mereka. Kenapa? Di dalam itu semua mahal, mereka harus beli. Apa-apa harus beli. Bahkan harganya bisa sampai 200-300% lebih mahal. Bayangkan udah suaminya nggak tahu di mana, keluarga nggak mau support, dari mana dia beli susu? Karena tidak disediakan oleh negara. Dari mana dia beli popok gitu. Jadi tolong dibantu. Yang ketiga tentunya dorongan untuk negara. Tolong ini harus diperhatikan dan sampai sekarang Mbak kami belum berhasil menunjukkan film ini kepada Pak Kemenkumham dan Pak Presiden. Tolong disampaikan teman-teman. Mungkin ada orang-orang di sekitar beliau yang bisa membisikkan bahwa ini harus sampai ke mereka. Cukup resisten dari Kemenkumham, dari bawahannya sebetulnya. Masih ada waktu nggak? Iya, jadi sebetulnya sudah pernah saya bertemu dengan Pak Kemenkumham, tapi informal, dan beliau sudah setuju mau menonton film ini di kantor mereka. Kami akan diundang. Lalu beliau menunjuk seorang staf untuk mengorganize. Namun di tengah jalan saya dihubungi, katanya nobar itu tidak boleh terjadi. Pak Menteri tidak boleh lihat itu film. Dan saya sangat-sangat marah. Gitu ya. Alasannya? Sebelumnya itu saya tidak pernah udah beberapa lama itu ya, tapi baru mulai minggu yang lalu saya kalau diundang media saya beberkan saja. Jadi kata beliau, saya ini pembohong. Apa yang ada di film itu saya buat-buat. Dia bikin nangis. Dia bilang bohong semua di film itu. Padahal itu dokumenter dan berbulan-bulan saya ada di sana. Jelas saya punya izin syuting dari Dirjen Pas gitu. Dan katanya film itu tidak boleh dilihat oleh Pak Menteri. Dan kami ketika konfirmasi ke Pak Menteri, Pak Menterinya pun saya tidak tahu apa alasannya, akhirnya beliau tidak berkenan untuk nonton. Nah ini sebetulnya yang kami khawatirkan, padahal kami ingin merangkul mereka gitu. Nah ini nanti yang kami coba lagi di Jakarta, mengumpulkan teman-teman jaringan bagaimana untuk mempertemukan ini semua, terutama 4 kementerian, Kemenkumham, Kemenkes, Kemensos, KPPA. Lalu yang terakhir tadi, kami mendorong, mohon juga Pak Presiden belum lihat filmnya, ketika malam FFI saya sudah sampaikan, kami ingin juga ada langkah konkret dari beliau, karena ini harus sampai ke tingkat regulasi. Yang terakhir, call for action dari kami, ditunggu filmnya yang berikutnya. Aduh gitu, ayo ya netizen keluarkan kemampuannya ini supaya Power of film ini netizen ya. bisa ditonton Kemenkumham dan Ya. Pak Jokowi. Ini Mungkin teman-teman media lah ya, mungkin mungkin pas ketemu di mana, bolehlah Pak, Bapak ditunggu Mbak Tiar loh Invisible Hope gitu. seandainya mungkin kalau boleh diputar di YouTube akan lebih mudah sebenarnya. Iya, tapi persoalannya yang tadi kan Iya. kita harus banyak hal yang harus dipertimbangkan. Sekali, karena juga sosial media saat ini kan memang berpotensi ya Iya, untuk iya. penggiringan opini yang tidak bertanggung bertanggung jawab ya. jawab. Mungkin itu yang dihindari oleh Kak Tiar dan tim ya Kak ya, karena memang pertanggungjawaban ini berat sekali kalau memang sudah ada yang
sepotong-sepotong videonya akhirnya dengan narasi yang mengarah ke hal-hal yang tidak benar ya Kak Tiar. Iya. Nah kemudian nih Kak Tiar, kalau untuk Invisible Hope sendiri ini kan roadshow ya, boleh nggak setelah ini dikasih tahu bakal kemana lagi nih? Ya, jadi setelah ini masih ada Banjarmasin. Kalau kami kan roadshow ini ada yang program kami sendiri, ada juga yang memang diundang. Nah, kalau yang program kami sendiri ini akan berakhir nanti setelah ini Bandar Lampung. Lalu setelah itu akan kita tutup dengan di Jakarta lagi yang tadi saya bilang mengundang para stakeholders. Jadi kan kita roadshow ini mengumpulkan rekomendasi. Ini sudah ada sekitar 15 atau 16 kota, ibu kota provinsi. Rekomendasi-rekomendasi daripada stakeholders lokal kita kumpulkan, lalu kita akan usahakan mengundang kembali Kemenkumham menyampaikan ini. Dan tadi keempat kementerian yang saya sebutkan, kita harus duduk bersama-sama bersama lembaga-lembaga perempuan dan anak ini. Yang tadi kami mendorong adanya semacam network atau koalisi. Bukan hanya di Jakarta tapi di seluruh kota yang roadshow ini, kita harus mengangkat ini nih. Topik ini, persoalan ini harus diangkat, harus ada langkah tindak lanjut konkret. Jadi kalau untuk diundang dan teman-teman kalau yang nonton ini ada mau mengundang kita terbuka. Tapi mohon maaf kami tidak bisa membiayai kalau diundang karena keterbatasan biaya. Bisa diundang, saya juga sering diundang ke kampus, ke komunitas film, gitu-gitu. Jadi memang atau lembaga-lembaga perempuan dan anak silakan. Setelah nanti dari Bandar Lampung masih ada beberapa undangan termasuk di Sumatera Utara, ada lagi beberapa, jadi kami sangat terbuka. Dan memang mohon maaf belum bisa kalau penayangan streaming. Oh ya, tadi kan ada beberapa penghargaan yang sudah berhasil Invisible Hubs ya Mbak. Apa aja itu Mbak Tiar? FFI untuk film dokumenter panjang terbaik. Tahun berapa itu? 2021. Lalu Piala Maya 2022 itu kategori yang sama yaitu dokumenter panjang terpilih, dan ada satu kategori yang bikin saya senang untuk penyutradaraan karena itu masih dokumenter pertama saya ya. Jadi memang lumayan lah, tapi memang kita tidak terlalu fokus di festival karena fokusnya di advokasi. Oke, wow, memang kalau aku lihat sedikit nih Danti dari speechnya Kak Tiar saat menerima penghargaan, bahwa memang ini berdarah-darah Presiden gitu ya. Berdarah-darah banget ya. Mungkin memang perjuangannya memorable banget nih ya, bakal selalu teringat seumur hidup nih Kak Tiar. Oh, pasti. Banyak banget tadi kata Mbak Tiar ya sudah dikorbankan ya tadi lah untuk membawa misi dalam film Invisible Hope tadi ya. Untuk teman-teman di Banjarmasin tadi kata Mbak Tiar boleh ada kesempatan bisa nonton bersama hari Minggu ya, jangan dilewatkan karena juga filmnya gratis loh nontonnya. Sekali. Jadi ini langka banget ya. Langka banget. Apalagi nggak ada di layanan streaming. Iya, nggak bisa layanan streaming. Jadi cara satu-satunya apalagi sutradaranya ada. Itu langka tuh. Kalau mau nanya langsung deh tuh ya. Diskusi bersama. Karena tadi langsung ke IG-nya iya, dari obrolan kita tadi aja menarik sekali ya Kak Laili ya, banyak. Oke, nah banyak namun PR sayang sekali ya Danti, kita sudah ada di penghujung live ini. Kak Tiar, thank you lot. Memang ini luar biasa membuka mata dan akhirnya muncul lah ini inspirasi-inspirasi yang datang mungkinnya dari sobat Bebas Anu yang menonton di rumah. Dari kisah ibu dan anak di lapas tadi, ternyata kami masih punya banyak PR yang harus dibenahi. Nah, akhirnya saya Laili dan rekan saya Danti Ayu mohon pamit undur diri. Semoga sukses Kak Tiar. Terima kasih. Terima kasih sudah diundang. Betul sekali. Semakin banyak yang nonton, semakin banyak yang tahu kan film ini. Akhirnya notice ke Pak Presiden dan Pak Menteri ya. Ya, harus tolong ya teman-teman. Dan yang paling penting tadi semoga misi yang dibawa Kak Tiar lewat film ini tadi bisa dicapai ya. Ada jalan solusinya. Oke. Akhir kata saya Laili dan Danti pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayang live ini sampai berakhir. Kita ketemu lagi di tayangan live Bitalk edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.